Bang John akhirnya ikut turun tangan nih kasus yang lagi viral nih Ayu. Iya, jadi pertama-tama pastinya saya harus sampaikan saya nggak pernah kepengen nimbrung atau pansos karena alhamdulillah saya sudah punya popularitas lah, saya sudah dikenal orang. Kenapa saya tergerak untuk membantu kasus Dwi Ayu ini yang saya pikir ini kejadiannya sangat melukai kita semua ya. Ini seorang perempuan, Ayu ini juga mohon maaf seorang yatim ya, ditinggal ayahnya itu meninggal dari 4 SD, kelas 4 SD. Beliau hanya tinggal bertiga sama ibu dan kakaknya ya. Ibunya ini sehari-hari berdagang nasi kuning ya, UMKM kecil-kecilan ya. Ayu ini kerja sekitar 5 bulan di toko roti ini ya. Dan memang setelah saya gali, Ayu ini tidak hanya sekali mendapat perlakuan kasar. Sebelum-sebelumnya itu, sebelum kejadian yang sampai dia mengeluarkan luka darah di kepala itu, sudah sering dilakukan kekerasan ya Ayu ya. Dilempar tatung, dilempar meja ya ke badan gitu. Jadi pas hari H itu di bulan Oktober, Ayu diminta untuk mengantarkan makanan ya Yuk ya ke kamar pribadi saudara George ini ya, yang bersangkutan ini ya. Ayu menolak. Di situ ada makin ketersinggungan, ditambah ada track record memang orangnya ini seperti ini. Jadi bukan kejadian pertama kekerasan yang dialamin Ayu ini. Sudah beberapa waktu sebelumnya itu yang menurut yang disampaikan Ayu tadi di hadapan kuasa hukum, Ayu sudah sering dikasarin gitu. Nah, yang fatalnya memang di bulan Oktober itu Ayu dilempar pakai loyang kan toko roti itu biasa ada buat bikin loyang, dan itu tepat di kepala sehingga akhirnya menimbulkan luka terbuka ya, mengeluarkan darah yang cukup banyak dan sekujur badannya pun juga mengalami memar, kaki, tangan itu ada memar semuanya dan sudah divisum ya Pak ya, sudah divisum. Memang kemarin yang jadi saya harus sampaikan juga ke publik, ini kasus ini saya kira ini menurut pandangan pribadi saya kok sampai cukup lama karena Ayu sempat ganti 2 pengacara ya Yu ya. Jadi awal mula itu katanya dari versi pengacara yang pertama itu Ayu itu adalah dari tim keluarga terduga pelaku ya. Terus sempat Ayu akhirnya karena ingin menjaga supaya nggak ada konflik of interest, Ayu ganti pengacara. Terus akhirnya kemarin 2 hari lalu kan saya dapat info, akhirnya saya sampaikan ke Pak Jainuddin SH untuk segera merapat ke kediaman Ayu di daerah Jakarta Timur Cakung, dan alhamdulillah langsung ketemu, diterima dengan baik, dan sudah buat kuasa juga hari ini untuk menjadi tim hukumnya dari saudara Dwi Ayu untuk memperoleh hak-hak hukumnya saudara Dwi Ayu itu. Dan syukur alhamdulillah juga kan berkat masyarakat semuanya yang ikut menyuarakan ini, termasuk saya juga, hari ini dini hari yang bersangkutan sudah dijemput oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polresta Jakarta Timur ya, di Sukabumi di salah satu hotel di sana. Alhamdulillah gitu. Bang, mungkin cukup kaget nggak sih, ini kan Oktober kejadiannya Bang? Mungkin Abang ini melihat jedanya cukup lama juga seperti itu. Kan tadi sudah dijelaskan sama Ayu ya di hadapan tim hukum ya Pak ya, bahwa mungkin karena sempat berganti tim hukum ya ini nggak tahu itu apakah menjadi faktor juga kan. Kita ya intinya prosesnya ini sebetulnya dari kejadian tuh Ayu langsung melapor ya, langsung melapor ya. Cukup waktunya cukup ya saya kira belum terlalu lama juga. Memang harusnya langsung ya, tapi ya waktu 2 bulan sih polisi sudah, kita apresiasi lah, polisian cepat ini, terhitungnya cepat ya. Artinya tidak pandang bulu gitu loh. Yang kan dia kan ngakunya kan katanya kebal hukum. Karena Ayu coba cerita deh, dia pernah ngomong apa Kak Ayu coba.
yang kejadian pertama sebelum kejadian ini, saya pernah dilempar pakai solasi. Terus dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena saya. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu. Terus dia juga ngomong, orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue ini kebagian. Mbak mungkin ceritain dulu Mbak kronologi awal kenapa dia bisa ngelempar gitu boleh? Iya, awal mulanya Apakah mungkin. memang sering nyuruh-nyuruh gitu Mas Ibu? Sering nyuruh. Kronologinya seperti apa Mbak? Yang viral itu? Ya awalnya maksud Yang kejadiannya viral. kapan dan ya. Itu kejadiannya 17 Oktober jam 9 malam. Di situ posisinya saya lagi kerja. Terus dia datang dari luar, masuk ke dalam toko, duduk di sofa. Terus dia mesen makanan lewat GoFood. Terus abis itu setelah makanannya datang, dia nyuruh saya untuk nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena dari kejadian yang sebelumnya tuh saya juga udah bikin perjanjian sama adiknya keluarga bahwa saya nggak mau nganterin makanannya lagi, karena yang tadi saya ceritain juga saya dikatain kayak gitu-gitu, makanya saya nggak mau. Terus habis itu pas saya nolak, dia ngelempar saya pakai patung, abis itu dia ngelempar saya pakai bangku, sama ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Di situ kan dari video saya ditarik sama bapaknya si pelaku kan untuk pulang, dia lapor polisi, tapi di situ tas sama HP saya ketinggalan di dalam. Terus akhirnya saya ngambil tas saya sama HP saya, terus tapi dia malah ngelemparin saya lagi pakai bangku. Terus saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Terus di situ dia masih ngelemparin saya. Terus akhirnya saya dilempar pakai loyang ke dalam. Pas itu dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar. Oke, perlakuan itu memang sering didapatkan yuk dari si terduga pelaku ini atau seperti apa sih awal mulanya sendiri? Biasanya sih lewat mulut aja kayak ngata-ngatain. Oh, cuman verbal doang, tapi baru kali ini dirimu yang kemarin dilempar-lempar itu. Iya. Itu khusus kali sendiri apa semua karyawan? Kalau yang dilempar. Enggak kejadian. Dia berbuat Kejadiannya. kasarnya sama kamu doang semua atau karyawan. Oh semua Semua karyawan. karyawan. Orang tuanya sendiri nggak bisa nge-backup atau gimana untuk perlakuan anaknya ke karyawan sendiri? Ya cuman ngebilang kamu jangan kayak gitu-gitu aja sih namanya. Berarti karyawan baru Ayu aja nih yang bersuara, yang membuka ini. Iya. Banyak juga kan di komen-komen mantan dari karyawan itu kayak nyeritain juga kan. Itu yang rekam siapa yuk yang akhirnya pada akhirnya itu viral itu sendiri yang mengupload ke sosial media? Yang satu sip sama saya. Temanmu juga. Itu yang beliau yang pertama kali memblow up semua. Untung ya dia bisa merekam ya, itu cukup punya jasa juga. Kalau nggak terbongkar. Yuk pada akhirnya proses ini kan dari Oktober dan viral di bulan Desember ini gimana? Waktunya cukup lama sendiri, gimana Ayu ketika lapor ke Polres? Apakah memang merasa kurang responsif dari Polresnya sendiri atau seperti apa sih? Yang ibu rasakan gimana? Ya kurang respon sih, soalnya kalau ditanya harus melalui proses dulu katanya. Mbak Ayu sendiri ada rasa traumatik nggak sih dengan kejadian seperti ini gitu, maksudnya takut bekerja lagi apa seperti apa gitu? Ada waktu itu saya juga sempat kerja ya, pas interview saya sempat nanya ke manajernya kalau di sini tuh ada kekerasan apa enggak, kayak gitu. Sama segitunya saya takut. Terus saya juga ada pertemuan sama dokter gitu buat periksa Psikolog. Iya. Psikolog. Dari tanggal 17 sampai viral ini dia udah nggak pernah minta maaf ya atau gimana ya? Orang tuanya sih yang Orang minta tuanya maaf. aja. Apa minta seperti apa yuk? Boleh tahu? Apa? Minta maaf seperti apa, verbal atau di telepon atau ketemuan gitu? Kalau yang pas kejadian itu dia udah minta maaf lewat mulut, tapi orang tuanya aja. Terus pas berapa hari kemudian dia lewat BUWA. Saat kamu luka, dia pengen ganti rugi gak dari orang tuanya gitu, pengen biayain berobat gitu? Dia sih ngomongnya gitu ya, tapi saya
Sampai sekarang belum ada ganti Kalau rugi. gaji saya juga belum keluar. Berapa lama? 2 bulan. Gaji bulan Oktober itu belum keluar. Ayo, ada yang bilang bahwa si George ini punya backingan aparat. Seperti apa? Ayo. Saya sih biasa aja ya. Bener Ya nggak sih, udah kalau Kak? emang Soalnya kan dia bilang katanya kebal hukum gitu. Banyak yang bilang punya backingan aparat. Kalau saya boleh menyampaikan, ini saya kira itu asumsi dia pribadi sih. Asumsi dia pribadi sih, karena saya pikir dia karena merasa, karena saya lihat aktivitasnya di Facebook kan memang dia sering membagikan foto-foto bersama aparat gitu-gitu kan. Saya kira ini klaimnya dia sendiri sih, saya kira. Karena ya aparat penegak hukum TNI Polri tidak pernah membackingi sesuatu orang yang bersalah ya. Saya harus sampaikan ini. Saya teman juga banyak di teman-teman di kepolisian, di TNI. Tidak mungkin ya, nggak usah jauh-jauh deh kasus yang dulu-dulu kan kurang kuat apa. Jadi menurut saya nggak ada orang boleh ngomong kita kebal hukum, nggak ada. Apalagi di era pemerintahan sekarang ini, presiden kita tegas, siapa yang bersalah akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Jadi ini sekaligus juga untuk masyarakat juga dengar semuanya. Nggak boleh takut pada intimidasi yang seperti itu. Kalau ada orang bilang, kamu dilakukan hal-hal yang tidak baik, terus dia bilang katanya dia kebal hukum apa-apa, saya yakin itu asumsi dia pribadi lah. Ya, karena ya aparat penegak hukum juga nggak akan melindungi orang yang melanggar hukum kan, seperti itu. Dan terbukti kan, jadi masyarakat bilang maksudnya melihat faktanya bahwa yang bersangkutan buktinya kebal hukum nggak kan ditangkap kan. Ayo, ketika kabar pelaku ditangkap dan diamankan, reaksi dirimu adalah legakah atau seperti apa? Karena kan dari Oktober ya. Seneng juga, terus lega, tapi masih takut, terus masih mau bertanya ini beneran di penjara atau enggak? Ada intimidasi nggak sih setelah kejadian atau seperti apa, atau pasca ini? Orang tua pelaku pernah ngomong kan kalau nggak hapus videonya saya laporin ke polisi. Tapi itu chatnya dihapus sama dia, tapi untungnya udah aku SS. Gimana nih Bang John, artinya nih mengawal Ayu dan keluarga? Ya kan 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah ya, saya dapat berita ini, terus saya langsung speak up kan di sosial media saya untuk menyuarakan ini, karena saya kira orang-orang seperti Ayu dan kayak terakhir juga kasus yang di Surabaya itu kan juga saya keras bersuara, karena ya nggak boleh melakukan. Ya kalau salah dimarahin lah, ya kalau salah ditegur aja karyawan, nggak perlu sampai dengan cara dan tidak dibenarkan alasan apapun. Jangankan itu sampai ke karyawan gitu, orang kita nggak kenal aja kita gebukin aja, masalah hukum kok kan begitu kan. Harusnya pola berpikirnya harus konstruktif gitu. Apalagi ini pemilik usaha ini kan juga punya kewajiban dan tanggung jawab. Mestinya sih dari kejadian pertama harusnya ada action nyata untuk diproses secara pidana. Tapi ya menurut saya ada unsur pembiaran sih sampai, dan korbannya nggak cuman Ayu ya. Semoga dengan kejadian ini tidak boleh ada lagi di negara kita ini praktek-praktek sedemikian rupa yang mengintimidasi orang lemah. Ya saya tersinggung ya, dia katain miskin gitu. Emang seberapa kaya sih dia? Saya alhamdulillah perusahaan saya ada 12, karyawan saya 500 lebih, saya nggak pernah ngatain orang miskin. Saya nggak pernah jelek-jelekin ngerendahin orang ini miskin lu, babu lu. Ya memang itu istilah penyebutan untuk membantu ART, tapi kan ya kita nggak boleh lah ngatain orang kayak begitu. Itu kan merendahkan harkat martabat orang. Semua punya harga diri loh. Jangan yang bilang punya harga diri cuma orang kaya. Semua orang manusia di dunia ini punya harga diri gitu. Dan saya kira dari kejadian ini ya saya tadi kasih semangat ya ke Ayu bahwa ya ini aku sekarang John LBF ada di samping kamu. Saya siapkan tim hukum. Kemarin sempat dia keluar di dana pribadi sampai jual motor untuk bayar tim hukum. Ya, ini pengakuan Ayu loh, betul ya, Ibu ya Bu, jual motor 12 juta ya Bu, bayar tim hukum ya. Nah, saya sampaikan tidak ada. Ayu, saya mintain duit nggak buat bayar hukum? Enggak kan? Enggak ya. Oh,
Nanti dikira jangan ada pikiran lu kayak bayar